Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran ke-4. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu diharapkan kalian dapat menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Kedua, kalian dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Dan ketiga, kalian dapat mengidentifikasi pentingnya menghemat energi listrik dengan tepat. Sebelum memasuki materi pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir agar kita dapat belajar secara langsung. Jangan lupa disiapkan terlebih dahulu bukunya, alat tulis, ballpen ya, agar kalian dapat mencatat hal-hal penting dan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Nanti kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, apa coba gagasan pokok, diingat-ingat lagi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Gagasan pokok menjadi pembahasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, jadi gagasan pokok itu inti dari sebuah paragraf. Apa sih yang menjadi inti dari paragraf tersebut? Itu adalah gagasan pokok. Sedangkan untuk gagasan pendukung, yaitu kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf atau gagasan yang mendukung kalimat utama. Jadi gagasan pendukung itu gagasan yang mendukung gagasan pokok tersebut. Nah, teks visual kemarin juga kalian sudah belajar ya. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Jadi ketika kalian melihat gambar itu, kalian dapat menyampaikan sesuatu dari gambar tersebut. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa coba? Nah, gambar orang sedang menonton televisi. Terus ada gambar apa lagi? Ya, ada gambar kulkas, terus jam dinding, dan AC. Untuk menghidupkan televisi itu, kalian membutuhkan apa? Baterai atau energi listrik. Ya, energi listrik ya. Jadi untuk melihat televisi, menyalakan televisi itu kalian membutuhkan energi listrik. Coba kita bahas. Ini ada pertanyaan. Yang pertama ini, gambar tersebut menceritakan tentang apa? Nah, dari gambar ini kalian dapat mengambil kesimpulan apa coba? Nah, gambar tersebut menceritakan tentang orang yang sedang menonton televisi. Televisi itu dinyalakan membutuhkan energi listrik. Yang kedua, apa yang menggunakan energi listrik pada gambar? Nah, coba ayo, apa yang menggunakan energi listrik selain televisi? Ya, AC ya. AC menggunakan energi listrik. Kemudian kulkas. Kulkas menggunakan energi listrik, dan lampu juga menggunakan energi listrik. Kemudian tuliskan gagasan pokok dari gambar tersebut. Nah, gambar tersebut ini menceritakan apa?
menceritakan orang yang sedang menonton televisi dan menggunakan energi listrik untuk menghidupkan televisi. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Jadi kita itu berhak untuk menggunakan energi listrik. Dan kita juga berkewajiban untuk menghemat energi listrik. Kita harus menghemat energi listrik karena banyak dari saudara kita ya yang terkadang itu belum menerima sumber energi listrik. Seperti di pedalaman-pedalaman itu kan ada ya di negara Indonesia yang belum mendapatkan energi listrik. Jadi kita yang sudah mendapatkan energi listrik itu harus menghemat penggunaannya. Kemudian apa sih manfaat energi listrik? Nah, sebenarnya itu manfaat energi listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai penerangan di malam hari, dan kedua itu menunjang aktivitas manusia. Kita membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan televisi, AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Tanpa energi listrik, peralatan tersebut tidak dapat kita gunakan. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hemat listrik juga berarti hemat biaya. Nah, Bapak ada video nih, coba kalian perhatikan. Video berikut menceritakan tentang bagaimana kita dapat menghemat energi listrik. Coba perhatikan ya. Hai, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara berhemat energi? Yuk, kalian simak lebih lanjut tentang beberapa aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kita harus mematikan lampu Kedua, jika tidak digunakan. gunakan lampu hemat energi atau salah satu Kita juga contohnya dapat adalah menggunakan lampu lampu LED. hemat energi. Ketiga, cabut stop kontak Cabut jika stop kontak sudah jika tidak tidak digunakan. Keempat, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman karena selain tidak menghemat energi juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone, laptop, atau komputer secukupnya. Dan keenam, jangan lupa matikan kipas jika sudah tidak digunakan. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan kedelapan, jangan lupa matikan AC jika sudah tidak digunakan. Kesembilan, matikan TV jika sudah tidak ditonton. Dan kesepuluh, manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. Nah, itu tadi berapa cara kita untuk menghemat energi listrik. Kita harus dapat menghemat energi listrik ya, dan menggunakan energi listrik dengan bijak. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menggambarkan tentang apa coba? Tentang keluarga yang sedang melihat televisi secara bersama. Ini tugas kalian nanti ya di rumah. Nah, dari gambar berikut coba kerjakan keempat soal ini. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan dan menonton TV? Kedua, apa manfaat menonton TV bersama keluarga? Tiga, apa akibat jika TV menyala sedangkan kalian tidur? Keempat, apa yang seharusnya kita lakukan setelah selesai menonton TV? Nah, ini tugas kalian ya, nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Nah, kalian dapat melihat dari gambar berikut untuk mengerjakan keempat soal ini. Nah, evaluasi pembelajaran, kita tadi sudah belajar apa saja ya? Kita sudah belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf tersebut. Kita dapat menemukan gagasan pokok dari teks visual. Jika kita melihat suatu gambar, kita dapat menentukan gambar itu memuat tentang apa, seperti itu. Kemudian manfaat energi listrik. Manfaat energi listrik tadi dibagi menjadi dua.
Yang pertama sebagai sumber penerangan di malam hari, kemudian sebagai penunjang aktivitas manusia, seperti untuk menyalakan televisi, setrika, AC, kipas angin, dan lain-lain. Kemudian menghemat energi listrik. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Dan yang keempat, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Hak kita seperti dapat menonton dan menyalakan televisi. Kemudian kewajiban kita adalah menghemat energi listrik. Ya, itu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Kita nanti berdiskusi di grup WhatsApp. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jadi tugasnya ini. Dari gambar ini kalian menjawab keempat pertanyaan ini. Ini tugasnya. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ditanyakan di grup. Pesan Bapak, jangan lupa belajar dan tetap membantu orang tua di rumah. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.